Pemandangan mimpi adalah cerminan paling langsung dari sisi hati seseorang yang paling sejati dan tidak akan memiliki penyamaran yang salah. Sebuah pikiran muncul secara spontan di benak Shen Qingqiu, yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Berpikir seperti ini tampak sedikit sia-sia, tetapi mungkin, hanya mungkin, bagian kasih sayang guru murid ini ditempatkan sedikit lebih tinggi di hati Luo Binghe daripada yang dibayangkan Shen Qingqiu. Setidaknya, dia masih memberi Luo Binghe beberapa momen yang bisa dikenang. Saat-saat itu tidak terlalu buruk untuk diabaikan sepenuhnya karena jijik. Meskipun, apakah Luo Binghe sedikit masokis? Bukan karena Shen Qingqiu ingin menjelek-jelekkan dia, tetapi secara umum, ingatan akan hukuman lari 10 lap dan 20 lap tidak ada hubungannya dengan kata, indah, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, benar. Tiba-tiba, seutas udara dingin merayapi leher Shen Qingqiu, seolah-olah ada garis pandang dingin dan panas yang naik di sepanjang tulang punggungnya. Dia tanpa sadar menoleh ke belakang. Luo Binghe berpakaian hitam bersandar di bambu hijau, lengan disilangkan dan mata menatap langsung ke arahnya. Keduanya saling berhadapan tanpa kata-kata. Pria itu sendiri. Reaksi pertama Shen Qingqiu bukanlah mengambil langkahnya dan mulai berlari untuk itu, tetapi untuk tetap di tempat dan menyesuaikan ekspresi wajahnya menjadi yang paling alami. Bukan karena dia takut bodoh sampai-sampai kakinya menjadi lemas dan dia tidak bisa lari. Sebaliknya, itu karena dia sudah lama membuat persiapan psikologis untuk situasi seperti ini. Berlari, tidak bisa menyelesaikan masalah sama sekali. Pesona ini adalah halaman rumah Luo Binghe, jadi tidak peduli seberapa cepat Shen Qingqiu berlari, itu akan sia-sia. Garis pandang dingin dan panas tadi bukanlah ilusi atau kesalahan dalam deskripsinya. Tatapan Luo Binghe benar-benar seperti es dan api, dengan dingin yang suram dan panas yang menyengat. Kedua suhu ini secara aneh bercampur dan memadat di matanya, dan dengan kuat mengunci tubuh Shen Qingqiu. Shen Qingqiu menguatkan dirinya dan bertemu dengan tatapannya. Setelah beberapa lama, Luo Binghe yang pertama kali menghela nafas. Dia bergumam, masih bisa bermimpi. Itu masih bagus. Mendengar kalimat ini, Shen Qingqiu tahu langkah nekatnya telah berhasil, dia telah berhasil menyamar. Dia telah mengumpulkan keberaniannya dan benar-benar memenangkan pertaruhan. Pada saat ini, Luo Binghe yang terpesona dan linglung mengira dia adalah ciptaan di alam mimpinya sendiri. Melihatnya bersandar di bambu dan menatap kosong, Shen Qingqiu teringat penampilannya yang linglung di kursi kepala pada siang hari, sendirian. Kemudian, setelah membandingkan versi dirinya dengan kemegahan memerintah yang mengesankan dari karya aslinya ini, Shen Qingqiu merasa sedikit sedih. Luo Binghe tidak memiliki satupun istri di sisinya untuk merawat luka-lukanya dan mengurus kesejahteraannya. Sebagai gurunya, bagaimana mungkin Shen Qingqiu tidak merasa sedih untuknya? Protagonis novel Stallion yang bermartabat benar-benar jatuh ke titik ini. Pria mana yang tahan melihat ini? Luo Binghe berkata, aku ingin tahu apakah Shizun bisa berbicara denganku. Hati Shen Qingqiu saat ini dipenuhi dengan simpati untuk Luo Binghe, jadi dia dengan ramah menjawab, baiklah. Apa yang ingin kau katakan? Dia tidak menyangka bahwa setelah dia angkat bicara, Luo Binghe malah membeku. Dia langsung berdiri tegak dan meninggalkan bambu, jejak ketidakpercayaan terlihat di wajahnya. Ups, Shen Qingqiu berpikir, apakah menurutnya reaksi ini tidak benar? Namun, karena pertunjukannya sudah dimulai, dia harus memainkannya sampai akhir, dia sama sekali tidak bisa meninggalkannya di tengah jalan. Kecanggungan hanyalah masalah kecil, tetapi memberikan permainan itu adalah masalah besar. Shen Qingqiu tersenyum sedikit dan berkata, tidakkah kamu membiarkan guru ini berbicara denganmu? Nada suaranya sama dengan yang selalu dia gunakan saat tinggal dengan Luo Binghe di masa lalu. Sudut mulut Luo Binghe bergerak-gerak, dan dia berjalan perlahan. Shen Qingqiu tidak mengubah ekspresi. Dia perlahan membuka dan menutup kipas lipat di tangannya, menggunakan gerakan ringan dan kecil ini untuk meredakan ketegangannya. Setelah terdiam beberapa saat, Luo Binghe angkat bicara, dulu, Shizun bahkan tidak pernah peduli untuk melihatku, hanya berjalan sendiri, bahkan tidak mau repot-repot berbicara denganku. Mungkin imajinasiku hari ini sedikit terlalu indah. Hati Shen Qingqiu tergerak. Meskipun dia merasa ada sesuatu yang sedikit aneh tentang ini, kata-kata ini benar-benar terdengar agak menyedihkan.
Mungkinkah Luo Binghe sebelumnya selalu membayangkan Shen Qingqiu memperlakukannya dengan sikap acuh tak acuh, anggun, dan mulia? Dia mungkin benar-benar memiliki beberapa kecenderungan masokis. Saat Shen Qingqiu memikirkan hal ini, dalam distraksinya, tangannya secara tidak sadar bergerak sendiri, secara sistematis menepuk kepala Luo Binghe. Dia sudah berkali-kali melakukan tindakan ini sebelumnya. Orang-orang selalu mengatakan Anda tidak boleh menyentuh kepala pria atau pinggang wanita, tetapi sebaliknya, tindakan yang dilarang ini membuat seseorang semakin tergoda. Shen Qingqiu sangat suka menepuk kepala orang, tetapi sayangnya, sebagai orang dewasa, dia tidak bisa bertindak begitu tidak sopan dan tidak ada orang yang mau membiarkannya menyentuhnya. Untungnya, Luo Binghe sebelumnya tidak keberatan jika tangan Shen Qingqiu diletakkan di atas kepalanya sama sekali. Shen Qingqiu telah menepuknya ketika bosan sampai pada titik di mana dia benar-benar membuat itu menjadi kebiasaan, dan dia melakukan tindakan yang sama sekarang. Dia baru saja menepuk 2 kali ketika tiba-tiba Luo Binghe mengangkat lengannya, tangan kirinya mencengkeram pergelangan tangan kiri Shen Qingqiu. Ekspresi Shen Qingqiu mengeras saat dia berpikir, bukankah ini terlalu dekat? Segera setelah itu, pergelangan tangan kanannya juga digenggam dengan erat. Ketika melihat ke atas, tiba-tiba Shen Qingqiu merasakan penglihatannya kabur. Seolah disentuh lembut oleh bulu, pipinya disapu. Sensasi aneh datang dari bibirnya, lembut dan sedikit dingin. Matanya terbuka lebar, bertemu dengan mata gelap Luo Binghe. Tenggorokannya terengah-engah. Dia ingin berbicara, tetapi tidak punya cara untuk membuka mulut. Karena mulutnya digigit. Luo Binghe memejamkan mata, bulu matanya yang hitam panjang membentuk bayangan melengkung di pipinya. Dia terlihat berperilaku sangat baik, tetapi mulut dan tangannya justru sebaliknya. Dia menggigit bibir Shen Qingqiu dengan sedikit dendam dan kemarahan, membawa secuil kebencian seperti anak kecil. Tangan kanannya melonggarkan pegangan di lengan kaku Shen Qingqiu, malah menopang pinggangnya dan menekannya ke dalam pelukannya. Kedua sosok mereka jelas tidak jauh berbeda dalam perawakannya, tetapi postur lengannya membawa Shen Qingqiu ke dalam pelukannya. Pandangan dunia Shen Qingqiu melesat melalui siklus kehancuran dan rekonstruksi yang terus-menerus dengan kecepatan cahaya. Apa yang akhirnya melanggar status kerusakan totalnya adalah pengingat sistem yang disertai dengan BGM perayaannya sendiri, Coolness Points plus 500. Selamat, 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 hal-hal penting harus dikatakan 3 kali. Shen Qingqiu, apa itu? Sial. Dia akhirnya mengerti alasan mengapa Luo Binghe tidak mengambil seorang gadis pun ke titik tidak ada satu bayangan pun dari 3.000 keindahan harem yang terlihat, tetapi titik kesejukan tidak pernah berkurang. Karena dia telah menggunakan Shen Qingqiu untuk menebus poin kesejukannya. Akhir chapter 49. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.